Di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang penuh sesak dengan wartawan dan keluarga korban, polisi tiba-tiba mengumumkan pemutaran rekaman audio rahasia yang telah mereka temukan. Rekaman itu tidak hanya membersihkan nama Andi Pratama dari segala tuduhan pembunuhan terhadap Rea Wijaya, tapi juga mengungkap rahasia terbesar yang selama ini disembunyikan oleh dua pria itu. Cinta mereka yang mendalam di tengah masyarakat Indonesia yang masih penuh prasangka terhadap hubungan sesama jenis. Andi duduk di bangku terdakwa, tubuhnya dingin, pikirannya berputar-putar seperti roda yang tak berhenti. Baru kemarin dia ditangkap di apartemen Rea di kawasan Kemang, tangannya penuh darah dari mencoba menolong Rea yang sudah tak bernyawa. Semua orang mengira dia pembunuhnya, moti iri hati atau persaingan bisnis. Tapi kini, suara Rea yang sudah tiada bergema dari speaker pengadilan, "Budi, jangan lakukan ini, aku mencintai Andi," dan itu bukan dosa. Suara itu disusul teriakan marah kakak Rea, suara perkelahian, dan akhirnya keheningan yang mengerikan. Ruangan menjadi hening sejenak, lalu gempar. Andi menangis, campur antara lega dan hancur, karena sekarang semua tahu dia adalah Gai, dan cinta mereka yang selama 2 tahun dirahasiakan kini menjadi berita utama di seluruh negeri. Wartawan berdesak-desakan, kamera berkedip tanpa henti. "Andi, apakah benar kamu pacarnya Rea?" teriak salah satu. Andi tidak menjawab. Dia hanya menunduk, mengingat bagaimana semuanya dimulai 3 tahun lalu di sebuah rapat proyek pemasaran di kantor pusat perusahaan konsultan bisnis di Sudirman. Saat itu Andi baru pindah dari Surabaya ke Jakarta, mencari kebebasan dari tekanan keluarga yang selalu menanyakan kapan nikah, nak. Ayahnya seorang ustadz kecil di kampung, ibunya guru yang taat. Mereka mengharapkan Andi menikahi sepupu jauh yang sudah dipersiapkan sejak kecil. Di rapat itu, Rea Wijaya, konsultan senior berusia 31 tahun, duduk di seberang meja. Mata mereka bertemu saat membahas strategi kampanye digital. Rea tersenyum hangat, suaranya tenang tapi tegas. Setelah rapat, mereka bertukar nomor untuk diskusi lanjutan. Malam itu, pesan pertama datang, "Terima kasih atas ide brilianmu hari ini, Andi. Kopi besok." Mereka bertemu di sebuah kai kecil di Kemang, tempat yang sepi dan tersembunyi dari keramaian. Percakapan mengalir dari pekerjaan ke mimpi pribadi. Rea bercerita tentang masa kecilnya di Solo, keluarga besar yang kaku, kakak laki-lakinya Budi yang selalu mengawasi setiap gerak-gerik adiknya demi menjaga nama baik keluarga. Andi merasa ada yang sama, rasa kesepian yang sama. Pertemuan kedua, ketiga semakin sering. Suatu malam hujan deras di Jakarta, setelah meeting larut, Rea mengantar Andi pulang. Di dalam mobil, di parkiran basement apartemen, Rea memegang tangan Andi pelan. "Aku merasa nyaman sekali denganmu," katanya pelan. Andi tidak menarik tangannya. Itu adalah sentuhan pertama yang membuat hatinya berdegup kencang. Mereka tidak langsung berciuman, hanya saling pandang lama, saling mengerti tanpa kata. Malam itu, Andi pulang dengan hati penuh harap dan ketakutan. Di kamar kosnya yang sederhana di Tebet, dia menatap cermin dan berbisik, "Apa aku salah karena merasakan ini?" Hubungan mereka tumbuh pelan, penuh hati-hati. Mereka bertemu di tempat-tempat tersembunyi, taman di Ancol saat malam, warung kecil di pinggir jalan tol Jagorawi, bahkan sekali naik kereta api ke Bandung hanya untuk menghabiskan akhir pekan tanpa dikenal orang. Rea selalu mengingatkan, "Kita harus sabar, Andi. Indonesia belum siap." Andi mengangguk, tapi dalam hati dia bertanya-tanya berapa lama lagi dia bisa menyembunyikan siapa dirinya.
Keluarganya di Surabaya semakin sering menelepon, mengirim foto calon istri, mengajak pulang Lebaran tahun ini. Andi selalu beralasan sibuk kerja. 1 tahun berlalu, cinta mereka semakin kuat. Rea membeli cincin sederhana dari Perak, memberikannya saat ulang tahun Andi di sebuah villa kecil sewaan di Puncak. Ini bukan pernikahan, tapi janji aku akan selalu ada untukmu, katanya sambil memasangkan di jari Andi. Mereka berpelukan lama di teras, melihat lampu kota Jakarta jauh di bawah. Saat itu Andi merasa bahagia sejati, meski tahu bahaya mengintai. Tapi kebahagiaan itu retak ketika Budi, kakak Rea, mulai curiga. Budi sering datang ke Jakarta untuk urusan bisnis keluarga. Dia melihat Rea jarang pulang ke Solo, selalu sibuk kerja malam. Suatu hari Budi menemukan cat di ponsel Rea yang tertinggal. Kata-kata penuh kasih sayang dari Andi. Budi marah besar, tapi belum bertindak. Dia menunggu saat yang tepat. Malam pembunuhan itu, Andi dan Rea merencanakan makan malam romantis di apartemen. Andi tiba lebih dulu menyiapkan makanan. Rea telat karena meeting. Saat Rea tiba, Budi sudah ada di sana, marah besar. Rekaman audio yang baru diputar di pengadilan itu menangkap semuanya. Teriakan Budi, kau mempermalukan keluarga kami dengan cinta haram ini, suara Rea membelah, ini cinta sejati, Mas. Aku tidak bisa bohong lagi, lalu suara perkelahian, kursi jatuh, dan jeritan Rea yang terakhir. Andi datang tepat setelah Budi pergi, menemukan Rea tergeletak, darah di mana-mana. Dia memeluk tubuh itu, menangis, menelepon ambulans. Polisi datang dan langsung menangkapnya sebagai tersangka utama. Kini di sidang, setelah rekaman diputar, hakim menunda sidang. Andi dibebaskan sementara. Di luar gedung, kerumunan wartawan mengepungnya. Andi, bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah kamu akan menuntut keluarga Rea? Andi hanya bisa berkata pelan, aku kehilangan orang yang paling kucintai. Tapi setidaknya sekarang kebenaran terungkap. Di dalam hatinya, badai baru saja dimulai. Keluarganya pasti sudah tahu. Teman-temannya di kantor pasti sedang bergosip. Dan masyarakat Indonesia, yang selama ini dia hindari, kini menatapnya dengan mata penuh tuduhan dan rasa ingin tahu. Malam setelah sidang, Andi kembali ke kosannya di Tebet dengan pengawalan polisi karena ancaman dari netizen. Ponselnya tak berhenti berdering. Ibunya dari Surabaya menelepon, suaranya gemetar. Andi, apa benar itu? Kamu dengan pria? Ayahmu pingsan mendengar berita. Andi tidak bisa menjawab. Air matanya jatuh. Dia ingat bagaimana dulu, saat kecil di Surabaya, dia selalu merasa berbeda. Di madrasah, dia lebih suka bermain dengan teman laki-laki, tapi tak pernah berani mengaku. Saat SMA, dia jatuh cinta diam-diam pada teman sekelas, tapi menyembunyikannya dengan pacaran pura-pura dengan cewek. Kuliah di Universitas Airlangga, dia mulai mengenal komunitas kecil gay di kampus, tapi tetap takut. Pindah ke Jakarta 3 tahun lalu adalah pelarian. Tapi cinta dengan Rea membuatnya merasa lengkap. Mereka sering berdiskusi tentang masa depan. Suatu hari kita bisa pindah ke negara yang lebih terbuka, kata Rea suatu malam saat mereka berbaring di sofa apartemen, tangan saling genggam. Andi tersenyum, atau kita buat kehidupan di sini pelan-pelan. Mereka pernah bertengkar kecil karena Andi ingin lebih terbuka dengan teman dekat di kantor. Rea melarang, kamu tahu risiko di Indonesia. Bisa kehilangan pekerjaan, keluarga menolak. Lasbat ke Lebaran tahun lalu, Andi pulang ke Surabaya sendirian.
Keluarga besar berkumpul, sepupunya yang cantik duduk di sebelahnya. Kalian cocok banget, kata ibu. Andi tersenyum kaku, tangannya memegang cincin dari Rea di saku celana. Malam itu dia chat Rea, aku kangen kamu. Di sini semua orang bicara pernikahan. Rea balas, sabarlah sayang. Aku juga kangen. Di Jakarta, mereka punya rutinitas rahasia. Setiap Jumat malam, Rea jemput Andi dengan mobil berbeda agar tak dikenali. Mereka pergi ke pantai Ancol saat sepi, duduk di pasir, berbagi cerita. Rea bercerita tentang tekanan dari ayahnya yang pengusaha sukses, mengharapkan Rea meneruskan bisnis dan menikah dengan anak rekan bisnis. Aku tidak bisa bohong lagi, Andi. Tapi aku takut kehilangan keluarga. Andi memeluknya, kita hadapi bersama. Teman kerja Andi, seorang perempuan bernama Sinta, mulai curiga. Kamu sering senyum sendiri akhir-akhir ini. Ada pacar ya? Andi mengelak, tapi Sinta tersenyum pengertian. Kalau perlu teman curhat, aku ada. Ternyata Sinta punya saudara yang juga gay, jadi dia paham. Itu memberi Andi sedikit kekuatan. Tapi Budi semakin sering muncul. Dia datang ke kantor Rea, bertanya macam-macam. Rea bilang ke Andi, kakakku curiga. Kemarin dia tanya kenapa aku tak pernah bawa cewek pulang. Malam itu mereka bertengkar kecil. Andi ingin Rea konfrontasi, Rea ingin sembunyi lebih dalam. Kamu tidak mengerti tekanan keluargaku, kata Rea. Andi menangis, aku juga punya keluarga, Rea. Mereka berdamai dengan pelukan panjang, janji akan lebih hati-hati. Kini, setelah rekaman dirilis, Andi duduk sendirian di kos, membaca berita online. Judul-judul sensasional, cinta gay di balik kasus pembunuhan pengusaha Solo, rahasia terbongkar, dua pria Jakarta. Komentar netizen beragam, ada yang menghujat, ada yang mendukung. Andi merasa telanjang di depan publik. Dia menelepon Sinta, menangis. Aku takut, Sin. Semua orang tahu sekarang. Sinta datang memeluknya sebagai teman. Kamu tidak sendiri, Andi. Ini saatnya kamu terima dirimu. Esok harinya, Andi dipanggil ke kantor. Bosnya meminta resign karena citra perusahaan terganggu. Andi mengerti. Dia pulang dengan kotak barang pribadi, hati hancur. Di jalan, dia melihat poster masjid dengan tulisan "Dilindungi keluarga dari penyimpangan". Air matanya jatuh lagi. Tapi di dalam dada ada api kecil, mungkin ini saatnya berhenti lari. Sidang dilanjutkan 2 hari kemudian. Andi berdiri sebagai saksi. Rekaman sudah diputar ulang, bukti forensik menunjukkan Budi yang meninggalkan sidik jari dan na. Budi ditangkap malam sebelumnya di Solo saat mencoba kabur ke Malaysia. Di ruang sidang, Budi menatap Andi dengan mata penuh kebencian. Kau yang merusak adikku, katanya pelan saat lewat. Andi tidak menjawab, tapi dalam hati dia bertanya, siapa yang benar-benar merusak? Lasbat ke malam pembunuhan. Andi tiba di apartemen jam 8 malam. Lampu redup, Rea sudah menunggu dengan senyum. Mereka memasak bersama, tertawa kecil. Tiba-tiba pintu diketuk keras. Rea membuka, Budi masuk dengan marah. Aku tahu semuanya. Cat-cat itu oto kalian. Rea mencoba tenang, Mas, duduk dulu. Kita bicara baik-baik. Budi tidak mau. Dia mendorong Rea, mengeluarkan pisau dari jaket. Kau harus berhenti atau aku bunuh kau demi kehormatan keluarga. Rekaman berjalan otomatis di ponsel Rea yang tertinggal di meja.
Andi mendengar keributan dari luar, masuk melihat Rea terluka parah. Budi lari. Andi memeluk Rea, bertahanlah, sayang. Ambulans sudah datang. Rea tersenyum lemah, aku mencintaimu, Andi. Jangan takut lagi. Itu kata terakhirnya. Kini di sidang, Andi menceritakan semuanya dengan suara bergetar. Hakim mendengarkan. Keluarga Rea hadir, ibu Rea menangis pelan. Ayah Rea menunduk malu. Setelah sidang, ibu Rea mendekati Andi di koridor. Maafkan kami. Rea sering cerita tentangmu, tapi kami tak pernah mendengar. Dia bilang kamu orang baik. Andi memeluknya, air mata mereka bercampur. Itu pelukan pertama dari keluarga Rea. Tapi di Surabaya, ayah Andi menelepon, jangan pulang dulu, nak. Kampung sedang heboh. Mereka bilang kau membawa malu. Andi duduk di lantai kos, merasa sendirian. Dia membuka album Otto di ponsel, Otto dengan Rea di pantai, di gunung, di kai. Setiap Otto adalah kenangan manis yang kini terasa pahit. Dia memutuskan untuk tidak menyembunyikan lagi. Dia posting di media sosial pribadi, aku mencintai Rea. Dia bukan dosa. Aku bukan penjahat. Postingan itu langsung viral, ribuan komentar. Ada dukungan dari komunitas Jakarta yang selama ini tersembunyi, ada ancaman dari kelompok konservatif. Sinta dan beberapa teman kantor lama datang berkunjung membawa makanan. Kamu berani, Andi. Kami bangga. Malam itu mereka ngobrol sampai pagi. Andi bercerita tentang perjalanan batinnya, bagaimana dia dulu benci dirinya sendiri, berdoa di masjid agar sembuh, tapi semakin lama semakin menerima bahwa ini adalah bagian dari dirinya. Rea mengajarkanku mencintai diri sendiri, katanya. Budi diinterogasi, mengaku semua karena menjaga nama keluarga. Berita itu semakin besar. Andi menjadi simbol perjuangan, diam-diam banyak orang seperti dia di Indonesia. Tapi dia tidak ingin jadi aktis besar. Dia hanya ingin hidup tenang, mengenang Rea dengan cinta, bukan dendam. Beberapa minggu setelah pembebasan, Andi mencoba membangun hidup baru. Dia kehilangan pekerjaan, tapi Sinta memperkenalkannya ke perusahaan startup kecil yang tidak peduli skandal. Bos baru itu bilang, kami nilai kerja, bukan gosip. Andi mulai lagi dari nol, membuat kampanye digital untuk brand lokal. Tapi setiap malam, dia merindukan Rea. Dia pergi ke makam Rea di Solo, duduk berjam-jam, bercerita tentang hari-harinya. Aku mencoba kuat, seperti yang kamu inginkan. Keluarga di Surabaya akhirnya mengundang pulang. Andi naik kereta, hati berdebar. Di rumah, ayah duduk di teras, wajah lelah. Kami tidak mengerti, Andi. Tapi kami tidak mau kehilangan anak. Ibu memeluknya lama. Malam itu mereka bicara panjang. Ayah cerita tentang teman ustadz yang anaknya juga mengalami hal sama, mungkin Tuhan menguji kita semua. Andi menjelaskan perasaannya sejak kecil. Tidak ada teriakan, hanya air mata dan pelukan. Itu bukan penerimaan penuh, tapi langkah pertama. Di Jakarta, komunitas kecil menghubunginya. Mereka bertemu di kai tersembunyi di Cikini, berbagi cerita. Andi merasa tidak sendiri lagi. Salah satu teman baru, seorang desainer bernama Rio, bilang kamu sudah melalui badai terbesar. Sekarang saatnya bangkit. Andi tersenyum pertama kali setelah lama. Tapi tekanan masih ada. Ada demonstrasi kecil di depan kantor barunya, orang-orang berteriak usir Gai. Andi tetap masuk kerja, kepala tegak. Bosnya mendukung.
Di rumah, dia mulai menulis jurnal, mencatat perasaan, rasa sakit, rasa syukur karena kebenaran terungkap, rasa harap untuk masa depan. Suatu hari, dia bertemu Ibu Rea lagi di KAE. Mereka bicara tentang Rea, tertawa mengingat kebiasaan Rea yang suka makan pedas. Ibu Rea memberi Andi album foto keluarga. Rea pasti ingin kamu punya ini. Andi menangis bahagia. Itu adalah pengakuan dari keluarga yang dulu menolak. Andi mulai belajar mencintai dirinya. Dia ikut kelas yoga, meditasi, membaca buku tentang psikologi. Dia sadar bahwa identitasnya bukan dosa, tapi bagian dari perjalanan hidup. Rea selalu bilang, kamu layak bahagia. Kini Andi percaya itu. Tapi malam-malam masih berat. Dia mimpi tentang Rea, bangun dengan air mata. Dia peluk bantal, bisik, aku baik-baik saja sekarang. Perlahan, luka mulai sembuh. 6 bulan berlalu. Andi sudah stabil di pekerjaan baru. Dia bahkan dipromosikan karena kampanye sukses. Teman-teman baru mengajaknya jalan-jalan ke Bali untuk healing. Di pantai Kuta, Andi duduk melihat ombak, mengingat janji dengan Rea dulu ingin ke sana bersama. Tapi kali ini dia tidak sendirian. Rio ikut, mereka bicara banyak. Rio punya cerita mirip, tapi sudah lebih terbuka dengan keluarganya. Waktu menyembuhkan Andi. Dan keberanianmu menginspirasi banyak orang. Di Bali, Andi merasa damai. Mereka naik gunung, snorkeling, tertawa. Malam di pantai, Andi menulis surat untuk Rea di pasir, lalu biarkan ombak hapus. Terima kasih telah mencintaiku. Aku akan terus hidup untuk kita berdua. Kembali ke Jakarta, Andi memutuskan buka hati lagi. Bukan mencari pengganti, tapi membiarkan pertemanan berkembang. Rio mengajaknya ke acara kecil komunitas, di mana Andi berbagi cerita tanpa takut. Dia merasa tumbuh, dari pemuda ketakutan menjadi pria yang menerima dirinya. Keluarga di Surabaya mulai berubah. Ibu kirim pesan setiap hari, ayah tanya kabar kerja. Saat Lebaran, Andi pulang dan kali ini mereka duduk bersama, bicara terbuka. Ayah bilang, kami belajar banyak dari berita itu. Cinta itu dari Tuhan, mungkin kami yang salah paham. Itu bukan perubahan besar, tapi cukup untuk Andi merasa diterima. Di pengadilan lanjutan, Budi Dionis penjara 15 tahun. Saat keluar dari gedung, Andi bertemu ayah Rea. Mereka berpelukan. Kamu adalah bagian dari keluarga kami sekarang, kata ayah Rea. Andi tersenyum, air mata bahagia. Andi mulai menulis blog anonim tentang perjalanan emosionalnya, membantu banyak pembaca yang mengalami hal sama. Dia tidak pakai nama asli, tapi ceritanya menyentuh. Cinta tidak memilih gender, tapi masyarakat yang memilih untuk membenci, tulisnya. Hidupnya semakin tenang. Dia punya teman, pekerjaan, dan kedamaian batin. Rea tetap di hati sebagai guru terbesar. 1 tahun setelah tragedi, Andi berdiri di pantai Ancol, Jakarta, tempat mereka sering dating dulu. Angin laut menyapu wajahnya. Di sampingnya, Rio berdiri pelan, tangan mereka bersentuhan ringan. Bukan cinta baru yang menggila, tapi ikatan yang tumbuh pelan, penuh pengertian. Mereka berpelukan lama, melihat matahari terbenam. Andi tersenyum, terima kasih sudah ada di sini. Rio balas, kita jalani bersama, langkah demi langkah. Itu adalah momen bahagia yang lama ditunggu. Bukan akhir dongeng sempurna, tapi awal kehidupan baru yang jujur. Andi sudah pulang ke Surabaya beberapa kali, keluarga menyambutnya dengan senyum.
Di kantor, dia dihargai atas kerja kerasnya. Masyarakat masih banyak yang menolak, tapi Andi tidak lagi takut. Dia tahu perubahan dimulai dari diri sendiri. Dia sering mengunjungi makam Rea, bercerita tentang kemajuan hidupnya. Aku sudah tidak lari lagi, Rea. Aku mencintai diriku seperti kamu ajarkan. Di akhir perjalanan panjang ini, Andi sadar bahwa kebenaran, meski menyakitkan, membawa kebebasan. Pengkhianatan keluarga Rea, tekanan masyarakat, kehilangan, semua itu membentuknya menjadi pria yang lebih kuat, lebih manusiawi. Cinta dengan Rea bukan akhir, tapi pelajaran terbesar tentang keberanian mencinta. Apakah kebenaran cinta sesama jenis selalu layak diungkap meski menghancurkan banyak hal, atau kadang lebih baik disembunyikan demi kedamaian keluarga dan masyarakat? Benar atau salah?